Sule! Prikitiu! Maaf Kanjeng Mami, saya boleh nyuap? Silakan. Tio, nanti kamu jadi jemput istri kamu Surabaya kan? Jadi Kanjeng Mami, tapi sebelum itu saya mau mampir dulu di kafe. Mau nganterin Sule sama Makmur buat bantu-bantuin di kafe. Soalnya kebetulan hari ini ada 2 pelayan kafe nggak masuk Kanjeng Mami. Oh, ya udah kalau gitu nanti saya ikut. Ya kan buat bantu-bantu ngontrol kafe. Mendingan nggak usah Kanjeng Mami. Kanjeng Mami istirahat aja di rumah. Memangnya kenapa? Hah? Saya nggak boleh ikut? Bukan begitu Kanjeng Mami. Soalnya minuman dan makanan di kafe itu jatahnya buat jualan. Oh. Jadi kamu khawatir kalau makanan dan minuman di kafe kamu itu saya ngabisin? Maaf Kanjeng Mami, biasanya begitu. Fine, oke, fine. Saya nggak bakal ngabisin makanan dan minuman di kafe kamu. Syukur. Tapi di kafe sebelahnya. Sama bayarin. Ini telurnya, Pak Tio. Loh, kok masih utuh, Sule? Saya kan minta telur mata sapi. Saya tadinya mau bikin begitu, cuman takut ada orang yang kesinggung. Siapa? Kanjeng Mami, saya kan cuma mengantisipasi. Betul kamu, Sul. Kalau ada hal yang sekiranya membuat saya tersinggung, kamu harus cepat mengantisipasi. Loh, saya kan minta telur mata sapi. Kenapa Kanjeng Mami bisa tersinggung? Ya tersinggung dong, Pak Tio. Masa saya harus membuat telur mata Kanjeng Mami? Telur mata sapi, Sule. Nah, iya, Pak Tio. Hah? Jadi lo kamu kok ya sapinya? Secara nggak langsung. Ajar kamu ya. Syukur ya. Makasih, Kanjeng Mami. Maaf, Pak Tio. Nggak ada temennya. Sule! Ajar itu satu. Kamu kejar aja. Kos kakiku tuh mana ya? Kok nggak ada sih? Hah? Biasanya tuh adanya di sepatu. Kok sekarang nggak ada? Apa jangan-jangan di gondol kucing ya? Karena dikira ikan asin. Iya Kanjeng Mami, sebentar. Kaki, kamu tahu nggak? Kamu di mana naruh kaosmu? Nggak tahu. Makanya lain kali kalau kamu nyimpen kaosmu itu diingat-ingat, jangan naruh sembarangan. Ayo, bantuin nyari. Kok nggak mau? Ini kan demi kepentingan kamu juga. Memangnya kamu mau jalan-jalan tanpa menggunakan kaosmu? Yo lecet no. Makmur! Ya. Ampun kamu ini. Kamu tuh ngomong sama siapa? Saya sedang berbicara dengan kakek saya, Kanjeng Mami. Kanjeng Mami nggak usah ikut campur dulu. Siapa yang ikut campur? Saya tuh justru kasihan sama kamu. Kamu tuh sekarang tuh udah mulai gila. Masa ngomong sama kaki sendiri? Loh, ya daripada saya ngobrol sama kakinya Kanjeng Mami, nanti tersinggung. Saya sih nggak tersinggung. Orang kamu ngobrolnya sama kaki saya. Paling kalau kaki saya tersinggung, nih, tendang. Bukan, belum apa-apa udah mau ditendang. Mau nyoba nggak? Ya enggak, toh. Kerupuk Emplang, masih di sini sih lo. Tuh Pak Tio nungguin. Lagian Kanjeng Mami ngapain di sini? Wah, jangan-jangan lagi cikiciu nih. Hush, kamu nih. Aku tuh lagi nyari kos kakiku. Alah, banyak alasan pakai kos kaki dicari-cari segala. Orang kos kaki lagi dipakai juga dicari-cari. Itu kos kakiku. Coba. Ngaku-ngaku. Ini yang dipakai namanya apa? Kos kaki. Terus kos kaki ini dipakai sama kaki siapa? Sule. Berarti ini kos kaki milik siapa? Sule. Aja repot sih lo. Berarti kos kakiku di mana? Jangan-jangan dipakai sama Kanjeng Mami. Enak aja kamu. Saya ini cuma pakai kaki, nggak pakai kaos. Oh, berarti kaos kakinya Kanjeng Mami juga hilang. Udah. Kanjeng Mami mau kemana? Mau cari kaos kaki.
Iya, Mi. Ini udah mau berangkat kok. Mi, Papi lagi ngawasin mami kamu nih. Dari tadi nyobain donat terus, nggak berhenti-berhenti. Pembeli belum datang tapi donatnya udah habis semuanya, Mi. Aduh, bisa bangkrut kafe kita nih, Mi. Gawat, Mi. Tio. Mi, bentar nih ya, ntar telepon lagi, Mi. Nyuwun sewu, Kanjeng Mami. Tadi kamu bilang kamu mau berangkat jemput istri kamu. Kok nggak jalan-jalan? Iya, ini udah mau berangkat kok. Tadi udah telepon. Udah jalan sana lah. Cuman saya belum tenang kalau... Apa? Hah? Apa? Kamu takut kalau semua donat yang ada di sini saya habisin? Tadi di rumah Kanjeng Mami bilang mau ngabisin makanan di kafe sebelah. Kok malah di kafe sini yang habis, Mi? Itu kan tadi di rumah. Sekarang kan lain ceritanya. Nggak usah dibahas lagi deh. Sekarang kamu tinggal pilih. Mau donat yang habis atau masa berlaku kamu jadi menantu saya yang habis? Jangan, Kanjeng Mami, jangan. Ya. Kanjeng Mami boleh habisin aja semua donatnya. Bila perlu nampannya sekalian, Kanjeng Mami. Kamu pikir saya ini kuda lumping apa? Berani kurang ajar kamu, Tio, ya? Maaf, Kanjeng Mami. Iya. Iya, Kanjeng Mami. Minggir. Pada ngobrol di jalan, orang kerja juga. Ngapain sih? Kurang ajar kamu ya? Kurang ajar. This is my job. Pekerjaan itu harus selesai dengan baik. Malah ngobrol berdua. Selek, kamu ngeliat si Mamur apa enggak? Ini si Tio ini mau pergi nih. Jangan kelamaan dia di sini. Menurut buku Tatang Sutarma, apabila saya membawa minuman, saya harus lihat jalan supaya saya tidak jatuh. Berarti itu tandanya saya tidak lihat si Mamur. Iya, kelamaan jawab gitu aja. Udah lah, Tio, kamu nyari si Mamurnya sendiri aja. Benar. Di parkiran. Udah sana. Sana. Jangan kelamaan dia di sini. Udah buruan sana. Tuh, Kanjeng Mami lihat. Tio, show. Cepat. Tio, go. Pas. Enak aja buat tamu. Main sosor-sosor aja. Mau minum? No, di bak banyak. Oke, gue tunggu di kafe ya. Gue sendirian. Wow. Ntar abis dari sini, baru kita ke kantor lu bareng ya. Oke, yuk. Bye. Kayaknya enakan kerja di kafe daripada di rumah. Liatin si Makmur mulu. Puyeng kepala gue. Selamat siang, Nyonya. Nyonya, Nona, saya belum married, Mas. Wah, kalau begitu pas. Saya siap untuk merit dengan Nona. Jangan sembarangan ya. Saya nggak sembarangan. Saya sungguh-sungguh. Udahlah, saya mau minum. Lihat menunya. Oh, silakan duduk. Silahkan, tinggal dipilih menunya. Cappuccino aja deh. Wah, jangan cappuccino. Kalau cappuccino, minumnya kebanyakan. Kepala aku selalu nyut-nyutan, puyeng. Bagaimana kalau jus strawberry? Terserah deh. Wah, tapi kalau strawberry itu, perut AA selalu perih-perih. Masa kamu lupa? Oh iya, aku ingat. Bagaimana kalau minumannya teh susu? Itu kan minuman favorit kita berdua. Ingat nggak? Waktu itu aku membawa teh. Dan kamu datang menghampiri membawa susu. Minuman susu. Terus... Aduh! Bukan saya. Dia jatuh sendiri dari pohonnya. Wassalam. Mantap. Masih ada lagi nggak tuh ya donatnya di dalam? Kanjeng Mami, Nah, saya sudah nyari Pak Tio tapi tidak ketemu juga. kamu nyarinya di mana? Ya lapangan parkir. Yang di sebelah mana? Yang di belakang mall. Aduh, itu kan parkiran motor. Oh, kalau begitu ya saya salah alamat. Nih, telepon nih. Halo, Tia. Ini kamu tuh dicariin Mamur. Sini, Mang Kanjeng Mami biar saya ngomong. Ini Mamur nih. Halo, Pak Tio. Pak Tio gimana sih? Saya cari-cari di depan parkir loh, kok sekarang malah adanya di telepon. Yang bener yang mana nih, di parkiran atau di telepon? Mamur,
Kalau kamu nggak ke tempat parkir sekarang, kamu saya pecat. Yuk, jangan toh, Pak Tio. Masa cuma gara-gara ginian doang, saya sampai dipecat. Ya udah, makanya kamu kesini sekarang. Ya. Langsung saya ke sana, ya. Jadi gimana? Bapak menunggu saya di pintu keluar. Nah, sekarang saya mau mencari. Cari apa? Ya cari pintu. Kalau pintunya sudah ketemu, baru cari keluarnya. Nah, terus Tionya kamu nggak cari? Wah, Bapak kan sudah gede, masa cari pintu aja nggak bisa? Lagian kamu ngapain sih? Pelayan nawarin daftar menu sampai desek-desek tamu, sampai tamunya jatuh dari kursi. Maksud lo tuh apa? Ya, nggak tahu, Nona. Menurut buku Tatang Sutarma, bahwa pelayan yang baik itu adalah pelayan yang bisa menjalin hubungan dekat dengan tamu. Hubungan dekat kalau kayak tadi itu cuma menyengsarakan tamu, tahu? Ya kalau saya sih udah tahu, cuman kan Tatang Sutarma belum tahu. Makmur! Makmur! Itu Tante Retno kan? Yang mana? Yang barusan keluar. Oh, itu. Si Makmur. Yang cewek yang barusan keluar. Oh, yang itu. Itu bos saya, mertuanya yang punya kafe ini. Iya, namanya Retno kan? Namanya? Bukan. Namanya itu Kanjeng Mami. Maksud saya nama aslinya. Oh, kalau nama aslinya saya nggak tahu, Nona. Tapi kalau wujud aslinya, saya tahu. Dia itu makhluk jadi-jadian. Serius dong. Saya juga serius. Soalnya aku tuh hafal banget. Dia kan mantan pacarnya om aku. Wow. Om Andre itu sampai sekarang masih tergila-gila. Di rumahnya tuh penuh foto Tante Retno. Dari yang muda sampai sekarang. Pasti tuh rumah bakalan serem. Ih, serius. Sampai aku tuh akrab banget sama Tante Retno. Gara-gara Om Andre tuh sering banget nyuruh aku nganterin bunga ke rumahnya Tante Retno. Wow. Ya, tapi kalau misalnya ketemu suaminya, abis deh aku diomelin. Ngomong-ngomong suaminya masih ada kan? Minggu kemarin sih masih ketemu di rumahnya Pak Tio. Tahu-tahu besoknya nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bukan... Rosi! Tante Retno kan? Apa kabar? Baik. Udah dapet. Ih, Pak Tio mana sih? Ini lagi telepon pakai bunyi segala, kenapa sih? Ya. Halo, hei, kamu tuh nggak tahu apa? Gangguin orang yang lagi ribet. Kalau kamu gangguin dan saya semakin ribet, Pak Tio itu bisa terlambat nyampe bandaranya. Makmur, sekarang saya udah naik taksi. Ya, kamu emang bener-bener nyebelin, Makmur. Ada juga situ yang nyebelin. Lawang saya lagi ribet kok telepon. Halo. Kurang ajar sih Makmur, malah dimatiin lagi teleponnya. Memang benar-benar supir jalan. Apa jangan-jangan tadi yang nelpon itu memang benar-benar Pak Tio? Lah tapi kenapa tadi Pak Tio nelponnya ke saya? Harusnya kan langsung saja ke Kanjeng Mami. Kalian tahu kenapa kalian saya bawa pulang? Saya tahu Kanjeng Mami. Karena kalau kita berdua dibawa piknik, biayanya gede. Hus, kamu tuh kalau ngomong ngawur, Le. Bukan karena itu. Karena apa? Karena kita sudah pada besar. Kalau kita masih kecil, pasti nggak dibawa pulang, tapi dibawa jalan-jalan. Bukan begitu, Kanjeng Mami? Makmur. Ternyata otak kamu itu lebih parah daripada si Sule. Kalian saya bawa pulang karena tingkah kalian di kafe tadi sudah keterlaluan. Kalian berdua itu sudah membuat tamu yang datang jadi kapok, nggak mau datang lagi ke kafe kita. Oh, jadi Kanjeng Mami bawa saya dengan Makmur ke sini supaya tamu-tamu datangnya ke rumah, bukan ke kafe. Oh, supaya ketemu kuntilanak. Le, Assalamualaikum. Le. Sebentar Kanjeng Mami, tolong urungkan niatnya. Karena diriku ada yang memanggilnya. Stop! Enak aja kamu mau kabur. You stay here.
Tuh, makanya Mur, kalau lagi diomongin jangan kurang ajar. Nah, apa sih? Tuh, tadi Kanjeng Mami bilang, Bilang apa? you jangan nyengir. You stay here. Tahu lu? Salah ketep. Kecil. Ini Bu bukan masalah catur. Lalu masalah apa? Kebetulan saya tempoh hari pinjam uang ke Bu Tio buat bisnis HP. Itu pakai uang saya itu. Itu duit saya. Pas ketemu langsung dengan Ibu. Uangnya sudah terkumpul, Bu. Mau saya kembalikan ke Ibu. Apa mau cash atau saya transfer ke rekening Ibu? Kayak saja. Oh ya sudah, kalau begitu saya ambilkan dulu uangnya, Bu. Silakan. Ngomong-ngomong, Bu, saya mau pinjam tas koper, tapi jangan yang gede-gede, Bu. Yang sedang-sedang saja. Ada? Buat tempat uang? Buat pulang kampung. Wah, daripada salah terus, yang penting kita tidur, weh. Oh, biarin aja lah. Paling Pak Tio. Ada Sule ini yang angkat, lihat lah. Kerupuk. Telinga lu curak apa? Nggak denger? No, telepon berdering. Kamu yang angkat teleponnya kan bisa tuh, Le. Kamu kan lagi di luar. Gua lagi ada tugas dari Kanjeng Mami. Saya lagi disuruh. Ntar kalau gue ngangkat telepon itu, lu mau tanggung jawab kalau Kanjeng Mami marah? Enggak, Le. Ya udah. Go. Kok kamu malah tidur? Katanya kamu disuruh sama Kanjeng Mami. Ya emang ada. Memangnya Kanjeng Mami nyuruh kamu apa? Disuruh mbaba. Halo, Jakarta masih siang. Mau bicara dengan siapa? Hah? Retno? Lu salah sambung. Retno itu adalah pembantu sebelah. Kalau di sini... Itu bos saya. Kasih. Sini. Udah awas dong. Jangan di sini dong. Aloha. Ya, Siapa di situ? saya. Saya siapa? Makmur. Suara kamu bisa dikecilin apa enggak? Gak bisa. Susah rapet. Apa itu? Ngeledek. Hah? Sakit. Mau lagi? Nambah. Enggak. Sudah ketep. Layan, Rek. Jangan. Saya nggak mau kamu datang ke rumah ini. Enak aja. Siapa bilang saya janda? Suami saya masih ada. Baik kan? Ya udah nggak mungkin lah. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kamu jangan macam-macam ya, Andre. Jangan datang-datang. Gak usah telepon-telepon lagi dong. Saya nggak mau kamu telepon-telepon lagi. Saya nggak mau. Aduh deh, terserah deh. Kayaknya yang lagi nelfon Kanjeng Mami itu adalah selingkuhannya, Le. Kalau menurut gua sih bukan, Mur. Tahu dari mana kamu, Le? Yakin banget kalau itu adalah bukan selingkuhannya Kanjeng Mami. Kan lu nya juga lagi nggak nelpon sama Kanjeng Mami. Maksud kamu aku tuh berselingkuh dengan Kanjeng Mami? Slak. Kanjeng Mami, Kanjeng Mami, kita berdua ini sedang membicarakan... Betul. Kita berdua lagi membicarakan masalah perselingkuhan. Kamu jangan cari gara-gara, Le. Yang cari gara-gara lu. Selingkuhan sama majikan sendiri. Siapa yang selingkuh, Le? Tenang. Sekali lagi saya dengar kalian berdua sebut-sebut selingkuhan, seketika itu juga kalian berdua saya pecat. Mur, kalau begitu kita ganti aja selingkihan. Selingkihan? Iya, biar kita nggak dipecat. Dengar ya kalian berdua ya. Hah? Dengar baik-baik. Nanti kalau ada tamu datang ke sini cari saya, bilang kalau saya lagi pergi ke Jogja dan pulangnya bulan depan. Paham? Paham, Kanjeng Mami. Sok tahu lu. Apa coba tadi Kanjeng Mami ngomong? Tadi Kanjeng Mami bilang kalau ada tamu nyari Kanjeng Mami, kita berdua harus bilang kalau bulan depan Kanjeng Mami pergi ke Jogja. Yang bener, Le?
Yang benar, Kanjeng Mami pulang ke bulan, perginya dari Jogja. Wah, Pak RT nih datang. Ngapain nih? Jangan-jangan mau nagih iuran sampah. Tapi Kanjeng Mami kan pesen kalau ada tamu ke sini, bilang aja udah pulang ke Jogja. Aduh, Le, kemana aja sih lu? Pak RT yang baru kelihatan. Kemana aja Pak RT? Wah, saya ada di rumah saja. Kok saya nggak ngeliat Pak RT? Masa sih? Emang kamu ke rumah saya tadi? Enggak. Wah, ya pantas kamu nggak lihat saya. Lagian Pak RT pakai nanya-nanya segala. Ya saya jawab asal-asalan. Le, ngomong-ngomong, saya ini mau ketemu dengan ibunya Bu Tio. Wah, Pak RT telat. Kanjeng Mami udah pulang ke Jogja Pak RT. Ah, masa sih? Tadi ada. Ada gimana orang bilangnya begitu mas saya? Kapan baliknya lagi? Katanya sih sebulan lagi. Ah, tadi nggak bilang begitu sama saya. Ya, sama saya begitu bilangnya. Aduh, gimana ya? Ini titipan buat ibunya Bu Teo. Ya udah, bawa pulang aja titipannya Pak RT. Maksudnya, boleh saya pakai? Boleh, daripada basi nunggu pulang dari Jogja sebulan. Mendingan pakai. Bener nih, boleh saya pakai? Bener. Waduh, yes, thank you Le. Saya mau langsung pulang ke kampung dengan keluarga saya. Asik. Le, kamu jangan ikut ya. Terima kasih Le, sekali lagi. Bye. Wah. Oh, Tuhan, asik. Terima kasih. Oh, Le, makasih Le. Oh, makasih. Wah, sarap nih. Kayak caleg yang gagal tuh Pak RT. Memang sih sebelum ketemu sama papinya Hana, saya itu sempat berpacaran dengan si Pak Andre itu. Tapi putus di tengah jalan. Lah terus kemudian saya ketemulah sama bule di pinggir jalan. Tak seret, tak jadiin suami. Lah terus masa sih Pak Andre datang lagi ke sini terus minta saya balik lagi sama dia? Kan nggak mungkin, ya kan? It's impossible. Ya nggak mungkin kalau dia tahu keadaan Kanjeng Mami yang kayak sekarang. Maksudnya? Mungkin dalam benaknya Pak Andre yang masih terngiang adalah wujud Kanjeng Mami ketika masih perawan, masih imut-imut. Kalau sekarang? Amit-amit cabang bayi. Oh, kurang ajar kamu. Satu. Justru dia itu sekarang ngejar-ngejar saya karena ngelihat kondisi saya seperti sekarang ini. Tahu dari mana Kanjeng Mami? Ya dari Facebook lah. Dia bilang saya ini makin seksi. Gila itu orang, gila. Iya tuh. Gila karena ngejar-ngejar istri orang kan? Gila karena ngejar-ngejar bulldozer. Kamu. Dua kali aja kurang ajar. Dua. Kanjeng Mami, saya sudah berhasil mengusir tamu. Hah, yang benar. Hah, aman. Puji Tuhan. Kerja kamu benar-benar memuaskan, Sule. Jangan gitu dong Kanjeng Mami, geli ah. Kenapa? Masa saya harus memuaskan Kanjeng Mami? Mamur aja tuh, kali aja mau. Oh, pikiranmu jorok. Tunggu dulu, Sule. Saya kan belum kasih tahu ciri-cirinya si Andre itu. Kok kamu bisa langsung ngusir dia? Andre? Siapa yang ngusir Andre? Saya nggak ngusir Andre. Lah terus siapa? Yang saya usir itu Pak RT. Hah? Iya, Pak RT datang ke sini mau ngasih titipan buat Kanjeng Mami. Terus saya bilang, wah Kanjeng Mami lagi di Surabaya, lama, sebulan malahan. Terus saya bilang sama Pak RT, udah aja Pak RT, pakai aja dulu sama Pak RT. Kebetulan Pak RT mau pulang kampung, duitnya dipakai Kanjeng Mami. Aduh, Sule, itu sama aja kamu ngasih semua uang saya ke si Pak RT. On. Maaf, itu di luar tanggung jawab saya. Awas ada Sule! Prikitiu!
Ente kalau udah disusul, duitnya bisa lama lagi baliknya. Seneng ya lihat saya datang ya. Oh my God. Oh my God. Terkejut-kejut. Oh my. Andre, saya kan udah bilang sama kamu, jangan pernah datang ke rumah ini. Nanti kalau anak saya, menantu saya tahu, malu dong saya. Apalagi kalau suami saya lihat. Bisa habis kamu. Saya nggak percaya kamu masih punya suami. Loh, Buktinya, waktu si Rosi ngasih nomor telepon kamu, dia bilang kamu itu udah janda. sembarangan itu Rosi. Saya ini masih bersuami. Kalau suami saya lihat, habis kamu. Sekarang suami kamu lihat nggak? Hah? Ya, enggak sih. Berarti nggak masalah kan? Aman-aman aja. Retno. Makmur, kamu harus tolongin saya. Iya, tapi kenapa mukanya Kanjeng Mami kok pucat itu habis ganti kulit? Kok ganti kulit? Saya ini lagi pusing. Pokoknya kamu itu harus tolongin saya. Oh, tenang Kanjeng Mami. Untuk kenyamanan dan ketenangan Kanjeng Mami, saya siap menolong Kanjeng Mami walaupun nyawa taruhannya. Tapi jangan sampai mati. Alah, itu sih sama aja bohong. Lagi pula ini juga nggak sampai mati kok. Ya udah, kalau gitu ada yang bisa saya banting? Ada yang bisa saya bantu maksudnya? Tapi ini rahasia ya. Yang tahu hanya kita berdua. You and me. Ya wes, saya siap berjanji. Sumpah, saya nggak akan bilang siapa-siapa. Jadi apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Mami? Makmur, Ya. saya minta tolong sama kamu Iya. untuk berpura-pura menjadi suami saya. Diam di tempat. Gimana? Mau nggak? Jawab. Makmur, jawab. Katanya suruh diam di tempat. Diam di tempat bukan berarti mulutnya diam. Kamu ini. Begini Kanjeng Mami, saya bukannya menolak, tapi saya tidak mau. Nah itu sama aja. Ya, bukan begitu Kanjeng Mami. Saya takut jikalau dalam keadaan berpura-pura itu ada setan lewat yang nanti mengakibatkan saya menjadi suami Kanjeng Mami yang sesungguhnya. Ya saya mendingan kawin sama setannya daripada sama Kanjeng Mami. Jadi menurut kamu saya ini lebih jelek daripada setan? Tepat sekali. Itu artinya kamu menolak rezeki. Maksudnya? Karena saya akan bayar kamu 500.000 per jam hanya untuk berpura-pura menjadi suami saya. Itu baru 1 jam. Kalau 2 jam, berapa? 1 juta. Nah, kalau 1 minggu, berapa? Banyak. Kalau 1 tahun. Mau kan? Enggak. Maaf Kanjeng Mami, saya tetap nggak bisa. Jangankan bicara soal 2 jam, 2 minggu, 3 minggu. Setengah jam saja, saya pasti sudah bonyok sama Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, kok mie saya dimakan? Daripada kamu yang saya makan, mau? Hah? Bercandanya jelek. Setelah kedap. Pernahkah kau merasa? Wah, ini kaca palsu kali ini. Masa muka gue jadi jelek begini? Si Makmur nih kayaknya. Hah, gua lempar lu, Mur. Masuk! Maaf Kanjeng Mami, saya kira si Makmur. Kali ini saya nggak marah. Tapi kamu harus tetap saya kasih hukuman. Ya nggak apa-apa. Kira-kira hukumannya apa Kanjeng Mami? Kamu harus mau berpura-pura menjadi suami saya. Cepetan kamu ganti baju yang rapi.
Kalau nggak pinjam baju sana sama Tio. Apaan sih dari tadi? Hahaha. Kamu seneng ya? Impian kamu jadi kenyataan. Kenyataan apaan? Orang semalam saya mimpi sama Luna Maya. Kok jadinya sama gerobak somai? Jangan sopan. Coba tak ganti baju. Iya. Kenalin nih Andre, ini suami saya. Ini suami kamu. Ya, saya suaminya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Sukarpio. Panggilannya? Entis. Waduh. Apa betul Anda ini teman sekolahnya istri saya? Ya bener dong, Pak. Emang kenapa? Saya curiga sama Anda. Saya lebih curiga lagi, Pak. Kok curiga? Apa yang dicurigain? Jujur aja ya, saya nggak yakin kalau Anda itu suami Retno. Jangankan Bapak, saya aja nggak yakin jadi suaminya. Mama, maksud Papa itu nggak yakin kalau Mama sama dia itu hanya sekedar teman kuliah. Oh. Ini kayaknya ada hubungan lebih. Iya, tapi kan itu dulu, Pak. Kalau sekarang sih, Mama kan udah jadi istrinya Papa. Retno, kamu yang begitu seksi, kok bisa punya suami yang kayak kue semprong gini sih? Heh, Anda bilang apa? Kue semprong? Jangan macem-macem ya. Sabar, Pak, sabar. Ini mungkin Pak Andre hanya bercanda. Saya pesen 1 dus. Kebetulan Papa suka kue semprong. Retno, pokoknya saya belum percaya kalau ondel-ondel ini benar-benar suami kamu. Kecuali kamu berduaan jalan ke kamar, masuk ke kamar berduaan beberapa menit. Nah, itu baru saya percaya. Oke. Ayo kita masuk kamar, Pak. Oke. Saya akan masuk kamar. Ayo. Tapi, Lagi, kan tadi nggak ada begitunya. Sekarang ada begitu. Ayo cepet. Ayo. Kita mau masuk kamar. Ayo. Kamu mau kemana sih? Saya nggak mau masuk kamar Kanjeng Mami. Ini kan cuma pura-pura, biar si Andre itu percaya. Ah, pura-pura sih pura-pura. Ntar kalau saya di kamar diapa-apain, gimana? Bisa remuk saya. Swear deh, saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Nggak mau ah, saya kan orangnya suci. Aisyah, yang aja kamu tuh suat, tahu nggak? Udah yuk. Nggak mau. Ayo buka. Nggak mau. Nggak mau. Cepet. Sudah lama? Ya, lumayan juga. Loh, maaf ya, adik ini siapa? Loh. Panggil saya Bapak. Saya ini adalah suaminya Retno. Kenapa Anda kaget? Apa saya tidak pantas menjadi suaminya Retno? Memang badan saya ini atletis, tapi Retno sangat mencintai saya. Bukan. Suaminya Retno itu bukannya yang kayak cicak yang rambutnya gondrong, yang namanya Leonardo itu? Kebetulan Sule. Ada tamu. Temannya Makmur ya? Loh, Anda ini siapa? Saya. Saya. Saya papinya yang punya rumah ini, alias suaminya Retno. Hah? Beres. Ada lagi nih. Ada lagi apaan? Ada lagi yang harus saya kerjakan, Pak. Andre, saya udah selesai urusan kamar. Gimana, Pak? Kicil. Papi. Mampus nih. Ngapain sih jalan berdua sama si Sule? Mesra lagi.
Retno jadi bisa kayak gitu ya? Saya nggak mau dimadu. Ampun Kanjeng Papi. Papi, sabar. Itu Le, gara-gara orang itu Le, muka kita jadi bonyok gini Le. Kampret tuh orang. Kejar Mur. Ayo. Kita hajar aja. Lu bukan. Kejar Mur. Kita hajar Mur. Ayo, serang. Jangan kamu. Biar si Mamur aja ngejar, mendingan gua pantun. Jalan-jalan ke Sarakan, pulangnya beli ikan lele. Walaupun muka gua berantakan, tapi tetap awas ada Sule. Cikiciu.